Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya ingin coba menjelaskan secara umum arti, manfaat, dan penggunaan view pada MariaDB. Oke, langsung saja kita ke TKP ya. View secara singkat diartikan untuk menyingkat script query ya. Umumnya script query yang panjang atau sering digunakan pada query lainnya. Jadi seolah-olah hasil query-nya itu berada dalam tabel fisik. Oke. View dapat melibatkan satu atau lebih tabel yang berelasi beserta kondisi jika memang ada kondisi, yaitu clause where, baik itu juga group, limit, atau DML seperti select menggunakan upper, concat, dan lain sebagainya dari dalam selectnya. Bahkan lintas database yang berbeda dalam satu server, dan datanya pun dapat ditentukan bahkan diolah kembali sesuai kebutuhan sebelum ditampilkan. Di sini maksudnya diolah kembali sesuai dengan kebutuhan itu artinya bisa saja ada case when, bisa juga ditampilkan menggunakan function-function lainnya jika memang dibutuhkan ya sebelum ditampilkan. Lalu tujuannya selain menyederhanakan query yang panjang menjadi satu tabel saja secara virtual tentunya, juga konsisten jika dilibatkan pada query lainnya. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan. Pastikan rekan-rekan sudah menyiapkan dan mengaktifkan XMPP-nya yaitu pada MySQL. Lalu pada editor yang saya gunakan adalah lagi-lagi menggunakan Workbench. Rekan-rekan boleh menggunakan editor lainnya ya seperti Navigate, MySQL Yoke, PHPMyAdmin barangkali. Tapi itu semua kembali ke kebiasaan dari rekan-rekan. Jadi bebas-bebas saja. Oke, kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Saya coba jalankan. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu saya gunakan. Di sini kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada ya, masih kosong. Nah, saya akan membuat beberapa tabel untuk membuktikan dan melihat hasil dari view yang akan kita demokan pada video ini. Lalu cara melibatkan view terhadap tabel lainnya. Oke, saya akan membuat tabel gender yang isinya hanya ada pria dan wanita. Di sini kita akan create tabelnya dulu. Lalu saya akan insert. Ya, jadi di sini model insert saya adalah satu perintah langsung dua record ya. P ini untuk yang di ID, yang wanita dan pria ini untuk pada kolom nama gender. Di sini tidak saya jelaskan strukturnya, apa yang dimaksud dengan char, not null, primary key, tidak ya, tapi ini ada di video sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat dulu hasil dari tabel yang baru saja kita bikin. Nah, di sini ada pria, wanita, dan ID-nya beserta ID-nya. Coba kita refresh, di sini ada tabelnya ya. Oke, nanti rekan-rekan kalau setiap kali ada pembuatan tabel baru, maka silakan di refresh dengan mengklik tombol yang di sini. Oke, kita lanjut. Satu tabel selesai. Kita akan membuat sebuah tabel status. Ini kita langsung saja. Ini berhasil. Lalu saya akan insertkan. Berhasil. Kita lihat lagi statusnya. Di sini ada. Jadi saya membuat sebuah tabel dengan nama status. ID-nya A artinya adalah aktif, T tidak aktif. Rekan-rekan kalau mau membuat datanya ini bebas, mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai ID lain, boleh angka, boleh huruf, itu bebas-bebas saja. Oke, ini kalau saya refresh dia ada di sini. Lanjutnya lagi saya akan membuat tabel ketiga yaitu tabel jabatan. Kita run, berhasil, dan kita insertkan, berhasil. Di sini saya ada 4, ini saya turunkan dulu ya. Ini jadi saya membuat tabel jabatan
dengan ID-nya J1 untuk staff, J2 untuk supervisor, J3 untuk junior manager, sampai ke J4 yaitu sebagai manager. Oke, kita lihat jabatannya. Nah, di sini ya. Ini kalaupun nggak berurut nggak masalah, karena kita bisa saja kita tambahkan order by ID gitu ya. Nah, ini dia mengurutkan berdasarkan kolom ID di sini ya, order by ID itu maksudnya. Oke, lanjutnya kita akan membuat tabel yang berikutnya yaitu karyawan. Nah, di sini adalah data utamanya, tabel utamanya, karena di sini nanti akan kita relasikan gendernya, jabatannya, dan statusnya. Kalau gender kan tadi pria wanita, jabatan itu dari staff sampai manajer, statusnya kan tadi aktif dan tidak aktif. Nah, di sini saya menggunakan foreign key agar membiasakan bahwa data ini tidak sekedar bisa dibikin, bisa diinsert, bisa ditampilkan saja. Tetapi jika dengan menggunakan foreign key maka akan menghindari dua hal, yaitu anomali dan redundancy. Ya, ini dipastikan untuk menggunakan foreign key. Terutama saya koreksi, foreign key ini untuk menghindari anomali ya, anomali data. Sedangkan kalau untuk yang redundancy bisa menggunakan unique composite dan lain sebagainya. Tentu di video lainnya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Tabel karyawan sudah kita bikin. Oh, belum ya. Belum, kita coba jalankan. Select. Oke, berhasil. Lalu di sini ada, saya siapkan datanya dengan ID yang mudah saja, nick-nya. Sini kan pertama kolomnya nick ya. Sini nick-nya, ini saya kecilkan dulu sedikit. Ya. Nick-nya di sini saya membuat 4 data karyawan sebagai contoh, yaitu yang nick 100 sampai 103 dengan nama yang random saja. Saya gunakan seperti ini. Di sini adalah P untuk gender ID. Kita tahu P itu adalah pria, W itu adalah wanita. Sedangkan untuk J4 di sini ada J4 lagi, J1. Nah, ini sesuai dengan si masing-masing karyawan tersebut. Dan ini adalah statusnya. Kalau A itu aktif, T itu tidak aktif. Kalau J4 itu tadi ada di atas ya. Ini untuk yang J4 ini adalah dia sebagai manajer, sampai J1 dia sebagai staff. Oke, kita masukkan, kita run yang ini. Ya, berhasil 4. Jadi saya memasukkan langsung 4 record dalam sekali perintah insert into. Ya, kurang lebih seperti ini formatnya. Lalu kita coba select karyawannya lagi. Nah, di sini datanya sudah sesuai dengan yang kita persiapkan ya, yang di sini. Nah, di sini nanti kita akan coba relasikan keempat tabel yang sudah kita bikin, yaitu mulai dari gender sampai status ini. Ya, ini nanti kita akan relasikan keempat-empatnya. Oke, sekarang masuk untuk query utamanya. Jadi saya perlu tahu bahwa karyawan ini nicknya berapa, namanya siapa, gender, jabatan, dan statusnya aktif atau tidak. Itu dipersiapkan dengan query kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ketika saya jalankan, ya, datanya akan menjadi keluar seperti ini. Ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi ada gender, ya pria berasal dari tabel gender, gitu ya. Tabel gender di sini. Di mana nih ya tadi ya? Ya ini ya, tabel gender. Lalu sesuai dengan query-nya, di sini ada nama jabatan. Jabatan itu ambilnya dari alias C. Nah, ini alias C-nya dari tabel jabatan yang saya relasikan ini ya, C ID terhadap si karyawan yang saya aliaskan menjadi A. Jadinya A.id.
a dot jabatan ID maksudnya. Saya relasikan ke tabel C, yaitu si jabatan pada kolom ID. Ini saya rapikan sedikit. Oke. Nah, kalau kita run lagi, di sini kita bisa melihat data semua tabel yang sudah kita relasikan. Misalnya rekan-rekan hanya ingin menampilkan karyawan yang aktif saja, ya, yang aktif saja. Maka kita tahu bahwa pada tabel karyawan, kita select lagi yang ini, yang aktif itu kita beri status yaitu A. Berarti bisa kita tambahkan pada query yang tadi panjang ini, kita tambahkan status ID sama dengan A. Ini ya, sudah saya persiapkan. Jadi rekan-rekan bisa tambahkan ini jika memang dibutuhkan, yaitu yang statusnya A aja atau aktif saja. Ini lagi-lagi hanya contoh singkat, contoh basic saja, bayangan dan cara pembuatan dari sebuah view pada MariaDB. Jadi rekan-rekan boleh gunakan atau ubah sesuai dengan kebutuhan, ya silakan saja. Nah, pada sebelumnya ini saya sebutkan bahwa datanya pun dapat ditentukan bahkan diolah kembali sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada diolah kembali. Sebagai contoh, saya ingin nama ini huruf besar. Ya sudah, kita tahu bahwa huruf besarkan string yaitu menggunakan function upper, gitu ya. Nah, di sini as nama, boleh nama saja, boleh nama karyawan. Nanti kalau saya run di sini lagi, pada kolom ini berubah menjadi nama karyawan si kolomnya ini. Nah, isinya yang huruf N besar ini awalan nanti jadi upper semua ke semuanya ini. Ya, kita coba saja ya. Ya, ini jadi huruf besar semua, kolomnya pun ikut berubah sesuai dengan yang kita mau, gitu ya. Lalu jika memang ada kebutuhan lain penggunaan cache when, ya, jika memang dia statusnya aktif misalnya, maka kita tampilkan data apa gitu, itu pun juga bisa, tetapi tidak saya bahas di sini. Saya hanya memberikan contoh basic, yaitu pengolahan seperti ini saja. Jadi bisa memanggil function atau memanggil function yang sudah kita buat sendiri pada video sebelumnya, itu bisa saja kita gunakan. Nah, ini rekan-rekan tentukan saja. Kalau saya mau pindahin nicknya di belakang, boleh nggak? Jawabannya boleh, bebas ya. Jadi ini saya pindahkan nicknya ke belakang misalnya. Ini saya jalankan, maka nicknya pun akan berada di sini. Ya, ini hanya memudahkan saja pembacaan, dan pada umumnya tuh harusnya seperti apa sih? Apakah ini salah? Tidak. Apakah ini nyaman dilihat? Menurut saya tidak, karena di mana-mana urutan nick adalah harusnya yang pertama. Nick itu merepresentasikan dari nama karyawan, maka nick dulu, baru nama karyawan, baru gender, baru jabatan, dan lain sebagainya. Itu seharusnya seperti itu. Maka ini bisa saya back lagi, saya kembalikan nicknya pada urutan yang pertama. Jadi seperti ini ya. Begitupun juga dengan gender, kalau misal mau di huruf besarkan, ya silahkan gunakan upper. Oke, lalu ada kebutuhan, saya mau dong ID statusnya itu ditampilkan. Ya sudah, ditambahkan lagi di sini. Misalnya saya tambahkan di bawahnya ya. Saya tambahkan bawahnya ya, saya enter. Ini biar rapi, saya ratakan. Kita tahu ID status itu sumbernya dari tabel status yang kita aliaskan jadi D. D di sini ada
ID ya. Kalau status ini tadi kita cek lagi, di sini ID ya, tabel status adalah ID untuk menampilkan A atau T-nya ini. Jadi kita tambahkan ID. Kita query lagi. Nah, di sini kan ada ID nih. Nah, akan jadi abu-abu nih ID. ID ini maksudnya ID apa ini? Kita boleh beri nama lain, kita rename gitu ya, aliaskan maksudnya status ID gitu ya. Nah, berarti si developer akan dapat paham bahwa ini adalah status ID setelah kita rename. Kita tidak bisa langsung status ID kita ganti dari sini, tidak bisa, karena dia harus memanggil nama kolom fisiknya pada tabel tersebut. Nama kolom pada fisiknya itu kan ID ya, kita panggil ID gini udah benar. Kalau kita ingin mengubah nama kolomnya, berarti kita harus aliaskan menggunakan nama kolom lainnya, yaitu status ID. Kalau rekan-rekan pengen mengubah nama lainnya, ya silakan saja, bebas. Oke. Lalu di sini ada pengkondisian tadi sudah saya jelaskan, silakan digunakan jika memang ada kebutuhan tersebut. Terus bisa dilakukan juga dengan grouping, limit gitu ya, having count, min, max, average dan sebagainya jika memang dibutuhkan, ada kebutuhan tersebut. Pada contoh ini lagi-lagi saya jelaskan tidak sejauh itu karena ini hanya untuk menjelaskan basic dari penggunaan view dan penerapannya. Oke, jika memang query sepanjang ini sudah benar, rekan-rekan anggap ini sudah benar dan sudah oke untuk menampilkan data dan sudah valid, maka selanjutnya kita akan membikinkan sebuah view, maksudnya menjadikan sebuah view. Nanti kita lihat perbedaannya bagaimana. Oke, ini saya copy. Lalu untuk membuat view data karyawan, di sini saya sudah siapkan, tapi karena tadi kita sudah ada perubahan, kita tambahkan saja. Saya paste di sini. Ini masih data panjangnya, query panjangnya. Lalu untuk membuat view itu kayak gimana? Kita tinggal tambahkan di sebelum select, kita tambahkan create view data karyawan as. Nah, sudah sesimpel ini saja. Oke, kita coba jalankan. Nah, berhasil di sini. Setelah itu kita panggil nama view tersebut di sini ya. Kita jalankan. Oke, jadi. Nah, di sini jadilah sebuah sesimpel ini dari query yang sepanjang ini. Ini yang saya select ya dari sini. Jadi query sepanjang ini saya bikinkan sebuah, kita sebut saja virtual tabel lah ya, karena memang sifatnya dia view itu bukan tabel fisik, tapi melibatkan tabel fisik itu yang benar. Jadi sesimpel inilah kita mengconvert ya, menyederhanakan, menyingkat skrip yang sepanjang ini menjadi sebuah nama tabel saja. Kalau ada perubahan bagaimana Pak? Nah, ini kita tinggal refresh dulu. Di sini ada view, kita buka. Nah, di sini ada v data karyawan. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan kenapa pakai v? Ini adalah alias pada umumnya programmer jika membuat store prosedur diawali dengan sp underscore. Kalau function f underscore gitu ya. Kalau view berarti v underscore, itu untuk membedakan v ini untuk memudahkan kita sebenarnya, untuk memudahkan kalau memang tabel fisik ya sudah tidak perlu ada v underscore seperti karyawan gini. Kalau memang ada awalan v underscore itu biasanya langsung kita tahu itu aliasnya, ciri-ciri dari si view. Oke, untuk mengubahnya bagaimana? Di sini ada alter view, silahkan dipilih saja. Nah, di sini rekan-rekan akan melihat ada beberapa perubahan. Nah, ini
tambahan dari si MariaDB-nya. Jadi bisa diabaikan saja, tidak perlu diotak-atik. Nah, yang perlu diotak-atik adalah dari sininya nih, ya, dari selectnya sampai ke akhir sini. Apa yang mau dirubah, apa yang mau ditambahkan, ya silahkan diganti di sini. Jika memang ditambahkan, contohnya saya mau menambahkan hanya yang statusnya aktif saja, ya silahkan ditambahkan di sini, ya, and status dah apply, nanti akan berubah datanya. Silahkan di apply nanti, terus kita select lagi. Ini saya cancel ya, saya revert, berarti saya mengembalikan ke data posisi semula. Oke, ini tabel, ini view yang barusan kita bikin dengan script yang sepanjang ini. Lalu penerapannya seperti apa? Penggunaannya pada query lain atau relasi ketabelan seperti apa? Berikutnya ini adalah sebagai contoh, saya akan membikinkan satu tabel lagi, yaitu tabel gaji. Jadi pada intinya saya ada tabel gaji di mana saya relasikan berdasarkan NIK, gitu ya, berdasarkan NIK. Jadi di tabel gaji ini pada tahun berapa dan bulan keberapa si NIK tersebut dia mendapatkan gaji berapa, ya, itu berada di tabel gaji. Inilah yang akan kita bikinkan. Kita eksekusi dulu. Oke, berhasil. Lalu saya sudah menyiapkan beberapa sampel 2 bulan terakhir misalnya, ya, gaji dari ke semua karyawan. Saya jalankan. Lalu di sini ada select from gaji. Karena kita baru bikin sini tabelnya, kita coba select ya. Kita coba select. Ya, di sini. Di sini adalah contoh untuk NIK yang 100 pada tahun 2024 bulan Januari dan Februari, ya gajinya sih sebesar ini, 20.000. Ini hanya sampel saja. Lalu yang NIK yang berikutnya ini pun gajinya 20.000 untuk Januari dan Februari di tahun 2024. Terus sampai ke NIK yang 103 untuk Januari dan Februari, yaitu gajinya 10.000. Ya, ini mau gaji dolar ataupun mau gaji rupiah pun juga pada penyimpanan di kolom gaji ini hanya angka saja, dia tidak bisa menyimpan currency rupiah atau dolar ataupun yang lainnya. Ya, lanjutnya lagi, ini hasil dari tabel gaji. Lalu penerapannya, saya pengen tahu dong, 100 ini siapa sih namanya, jabatannya apa, terus gendernya dan profil lainnya seperti yang tadi sudah kita siapkan pada tabel V data karyawan ini. Maka saya sudah menyiapkan tabel script seperti ini. Ya, jadi kita relasikan tabel, kita panggil nih tabel gaji yang isinya ada gajinya, gaji si karyawan. Saya aliaskan sebagai A. Kalau rekan-rekan pengen tulis as A juga boleh, kalau asnya mau dihilangkan juga boleh. Jadi no issue. Lalu kita libatkan ke data karyawan karena di sini relasinya adalah NIK ya. NIK kan sudah kita siapkan di V-nya si data karyawan. Lalu kita aliaskan sebagai tabel B kita, gitu ya. Nah, relasinya itu apa ketemu apa ya, harus kita tahu juga ini. Si gaji ini punya kolom NIK, berarti kita relasikan, kita ketemukan dengan si alias B, yaitu si NIK juga. Lalu kita order, kita urutkan berdasarkan ID-nya si gaji. Oke, kita langsung saja execute. Nah, ini saya besarkan dulu. Oke, ini adalah datanya. Jadi di sini saya pakai select bintang untuk menampilkan semua datanya dulu dari kedua tabel dan view ini yang terlibatnya ya. Jadi di sini ini punyanya si data tabel gaji, sedangkan yang ini punyanya si view CV data karyawan ini. Oke, ini penjelasannya NIK ketemu dengan NIK. Oke, namanya kita jadi tahu nih karena datanya ada dari sini.
dia gendernya apa, manajer, aktif, dan statusnya apa gitu ya di sini. Jadi kita tahu nih dengan query seperti ini, dengan nick ini pada tahun ini dan bulan kesekian gajinya segini, sampai pada data yang terakhir ya, si supervisor ini. Nah, penggunaan data seringkas ini sebenarnya kalau kita tidak menggunakan view, maka akan menjadi seperti ini. Ini saya turunkan dulu ya, ini saya kecilkan. Di sini sudah saya tuliskan, jika tanpa view akan jadi sepanjang ini. Apa iya? Kita coba jalankan ya. Nah, datanya pun sama persis seperti yang ada di tabel yang ini, pada query ini maksudnya ya. Di sini ada 8 record. Kalau kita jalankan lagi ya, di sini juga ada kan 8 record ya. Nah, bisa kita bayangkan bahwa tanpa view akan sepanjang ini query-nya ya, karena kita harus merelasikan karyawan, gender, jabatan, status, lalu ke gaji, ke tabel gaji, beserta dengan kondisi-kondisi yang tidak boleh salah ya, tidak boleh salah. Jangan bilang wah itu salah sedikit, tidak boleh. Dalam dunia database, dalam query, goalnya adalah 2, yaitu valid dan speednya tercapai gitu ya. Kalau speednya lama ya percuma, kalau enggak valid itu juga jauh lebih tidak berguna, sia-sia. Buat apa menghindari buat apa speed cepat tapi tidak valid ya, akan menghasilkan data yang berantakan, data yang tidak benar. Data valid tapi kalau lama ya percuma juga gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat perbedaannya jika penggunaan view yaitu dengan seperti ini saja, tapi jika tanpa view akan sepanjang ini ya. Nah, akan terlihat sangat ringkasnya ya. Lalu apakah hanya untuk gaji saja? Tidak. Jika saja rekan-rekan ada tabel absensi ya, absensi itu sangat menentukan untuk pemotongan gaji, keterlambatan dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi pada tabel absensi bisa direlasikan ke tabel ini misalnya gitu ya. Jadi pada another query itu bisa melibatkan kembali tabel view data karyawan ini. Lalu batasannya apa sih membuat view? Nah, ini yang terpenting. Jangan pernah membuat view untuk tabel transaksi ya. Hindari penggunaan, ini harus saya tulis ya biar tidak jadi isu. Hindari, saya besarkan dulu, hindari pembuatan view untuk tabel transaksi ya. Lalu kalau untuk hindari pembuatan tabel transaksi, lalu tabel apa dong? View biasanya digunakan untuk tabel master yang sifatnya tabel master ya. Ya, tabel master itu seperti apa sih? Ya ini ada tabel gender ya, ada tabel gender, tabel status, tabel jabatan hingga karyawan, itu kita anggap sebagai tabel-tabel master ya. Kalau tabel transaksi yaitu tabel si gaji, tabel ini contohnya tabel gaji, tabel absensi dan lain sebagainya ya. Nah, ini sifatnya seperti gender, terus jabatan, karyawan ya, dan lain sebagainya. Nah, apakah salah saya membuat view untuk tabel transaksi? Jawabannya tidak salah.
Tetapi ketika tabel gaji ataupun tabel transaksi sudah sangat besar, isinya jutaan, bahkan puluhan juta tabel record, maka dia akan sangat berat. Ya, apalagi nanti ada kondisi jika ini dibikin view nih, si gaji ini, termasuk si gaji ini dibikinkan view lagi yang kedua, maka ketika gaji pada tabel gaji ini akan datanya ada 10 juta gitu ya misalnya, atau ya nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja. Jika ditambahkan filter setelah pembuatan view ini yang kedua, ditambahkan where nick sama dengan 100 misalnya gitu ya, sedangkan view ini, hasil dari query ini ada 10 juta, maka akan terjadi pemrosesan yang sangat besar. Karena view ini sifatnya dia yang ini ya, si view ini mana ini ya, si view ini akan melakukan setiap pemanggilan view, maksudnya dia akan melakukan proses ini secara keseluruhan. Jika datanya ada 10 juta ya dia akan melakukan 10 jutanya dulu. Bayangkan jika ada filter lagi di bawahnya, misalnya seperti ini, where nick sama dengan 100. Oke, kita akan dapatkan datanya benar nih. Kalau datanya ada 100 juta, 1 juta gitu ya, lalu yang terjadi adalah si MariaDB akan melakukan query penuh untuk mengolah 1 juta record dulu, baru ditambahkan ya, baru di filter, carilah nick yang ke 100, nick bernilai 100. Jadi bisa dibayangkan itu setiap pemanggilan data karyawan yang sifatnya, misalnya view ini sifatnya adalah transaksi, maka itu akan sangat memakan resource memori CPU yang sangat-sangat tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hang pada server rekan-rekan ya. Apalagi servernya yang rada-rada pas-pasan gitu ya, CPU-nya 4, RAM-nya 8 gitu misalnya, apalagi 4 giga. Nah, tentu itu udah akan jadi kendala besar. Karena setiap pemanggilan view dia memproses semua query yang di dalamnya ini. Tuh. Oke. Inilah contoh basic pada view pada MariaDB ya. Jadi rekan-rekan silakan kembangkan, gunakan query-query lainnya jika memang ada yang dibutuhkan. Baiklah, dari saya cukup. Jika memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika memang ada kritik dan saran membangun silakan ketikkan di komentar, dan saya sangat senang nanti biar kita sama-sama berkembang dan terus belajar. Saya Firdiansyah, terima kasih, sampai ketemu di video lainnya. Salam.